Yang ketiga Sri Wahyuni ada? Adalah si Gobrekan. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya. Persidangan 4 jurnalis bidikfakta.com telah memasuki kali kedua pada Selasa 11 Agustus 2020. Persidangan yang berlangsung secara virtual di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Polsek Kalideres berhasil mengungkapkan banyak fakta menarik. Selain berbagai keterangan saksi di persidangan yang berbeda dengan naskah BAP, juga terkuak berbagai fakta lainnya. Salah satu fakta menarik di persidangan yang menghadirkan 3 orang saksi adalah kehadiran oknum polisi dari unit Provos Polda Metro Jaya bernama Bun Bun. Polisi berpangkat Brigadir Polisi 1 alias Bribtu itu hadir berpakaian lengkap dan atribut polisi dari unit Provos. Selain Bribtu Bun Bun, saksi lain yang dihadirkan di persidangan adalah Tantri Andriani yang berstatus sebagai korban pemerasan. Hadir juga suami Tantri Andriani yang bernama Usman sebagai saksi. Ya, jadi hari ini adalah acaranya keterangan saksi, ya ada 3 tadi saksi yang dihadirkan, yaitu saksi korban, baru ada 1 lagi saksi fakta yang merupakan adalah suami daripada korban, dan juga ada 1 saksi yang dihadirkan adalah seorang anggota kepolisian, ya yang berdinas kalau saya tidak salah di Propam ya Polda Metro Jaya. Dan tadi keterangan saksi sudah mungkin sama-sama mendengarkan, juga menyaksikan secara terang-benderang ya. Tadi kurang lebih 1 jam ya, 1 jaman ya keterangan saksi yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Dan memang ada beberapa keterangan saksi memang yang kurang sinkron ya, tetapi kami sangat berharap ya majelis hakim dapat memberikan penilaian ya atas keterangan-keterangan saksi yang sudah disampaikan tadi. Dan masih ada lagi saksi ya yang akan dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Sidang hari ini ditunda tanggal 19 Agustus 2020, yaitu minggu depan ya, pada hari Rabu. Dan ya, kita akan lihat nanti ya, saksi yang dihadirkan berikut seperti apa keterangannya. Tadi ada keterangan yang disampaikan berbeda dengan di BAP, ya. Jadi ada keterangan yang disampaikan berbeda dengan yang berada di BAP, sehingga tadi kami kuasa hukum meminta ketegasan dari saksi korban, ya, karena dia menyampaikan berbeda ya, apa yang disampaikan di persidangan berbeda dengan apa yang disampaikan kepada penyidik, sehingga kami meminta ketegasan kepada yang bersangkutan, ya, perbedaan tersebut apakah memang benar ya seperti yang disampaikan di BAP atau apa yang dia sampaikan di persidangan. Tapi mungkin apa yang dia sampaikan mungkin tidak perlu kita buka secara luas ya, tapi mungkin semua juga mendengar tadi bahwa memang ada keterangan beliau yang tidak sesuai dengan yang disampaikan. Menanggapi hasil sidang, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia yang didampingi sejumlah jurnalis dan aktivis menilai dan berkeyakinan bahwa keempat warga tersebut adalah korban. Kita baru saja mengikuti persidangan keempat rekan wartawan dari bidikfakta.com, dan dari fakta persidangan yang kita saksikan terlihat benar bahwa apa yang disampaikan oleh para saksi dari Pernada itu dan suami Pernada termasuk polisi yang dihadirkan itu justru menunjukkan bahwa keempat teman-teman kita itu jadi korban. Yang menjadi pelaku utama dan aktor intelektualnya itu adalah si Rosid dan si Arif. Nah, oleh karena itu maka kita mendesak polisi untuk melakukan tugasnya dengan baik. Apa tugas dia? Mengayomi, melindungi, dan menolong serta menegakkan hukum. Nah, hukum yang harus ditegakkan di sini kepada semua orang. Nah, polisinya sudah bersalah, kenapa tidak diproses segera? Nah, jelas-jelas dia mengatakan bahwa dia diajak untuk cari uang oleh si Arif dan ketemu si Rosid untuk pergi ke rumah bosnya mencari uang. Dia menerima uang 1,5 juta. Jelas itu dia tahu pasti. Karena dia memang cari uang. Untuk apa cari uang? Katanya untuk menebus tadi ya. Menebus motornya yang digadaikan oleh si Arif.
itu artinya bahwa dia sebagai polisi telah melecehkan profesinya sendiri, bahkan melanggar kode etik dia sebagai seorang penegak hukum. Nah, kita senang sekali tadi hakim sempat mencuci muka dia sebagai seorang propos kok tidak melakukan tindakan terhadap sebuah dugaan tindak pidana oleh beberapa orang di dalam, kalau memang itu harus diduga sebagai tindak pidana. Nah, ini polisi. Nah, teman-teman itu sebenarnya juga merasa bahwa tidak ada yang salah karena ada polisi di situ. Polisi cari uang, dan itu bukan cuma satu polisi. Di mana-mana kayaknya polisi sudah seperti itu. Harus ada reformasi yang secara menyeluruh untuk membersihkan hati dan pikiran polisi, jangan sampai cari uang dengan cara seperti itu. Kalau saya ikuti dari persidangan tadi, ini sudah tidak layak dipersidangkan di negeri Republik Indonesia ini. Ini persidangan yang merasa terburuk yang saya lihat. Karena apa yang bilang saya terburuk? Ini kan saksi semua ini tidak sesuai dengan BAP. Tidak sesuai dengan BAP semuanya ini. Kejaksaan pun memaksakan diri, kepolisian memaksakan diri. Sementara ini banyak hal-hal yang janggal di sini. Saya minta kepada pemimpin negeri tercinta ini, Presiden, dan kepada hakim yang tertinggi, lihat ini di negeri ini, persidangan yang tidak patut dipersidangkan harus dipersidangkan. Saya minta ini, jangan sampai main-main di negeri ini. Menjelang hari 17 kemerdekaan ke-75 tahun, saya minta negeri ini jangan main-main kepada wartawan. Jangan sekali-sekali lagi mengkriminalisasi pers. Siapapun dia, saya siap membelanya. Saya ingatkan, Bapak Presiden Republik Indonesia, lihat ini persidangan yang tidak patut di negeri ini. Menjolimi wartawan, mengkriminalisasi wartawan, masih dipersidangkan negeri ini. Saya harap buat teman-teman wartawan, mari kita solid, mari kita sehati, supaya kita tidak terkriminalisasi. Sementara itu, usai sidang digelar, Tanti Andriani enggan berkomentar dan langsung menghindari para wartawan.